Di antara hal itu adalah pemberitahuan yang disampaikannya bahwa Dia yang mengilhami seorang hamba jalan menuju kefasikan dan ketakwaannya. Ilham berarti penyampaian ke dalam hati, bukan hanya sekedar penjelasan dan pengajaran, sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok mufassir adalah sebutan untuk orang ahli tafsir atau yang menggeluti bidang itu. Yang demikian itu karena orang yang memberikan penjelasan mengenai sesuatu dan mengajarkannya bukan berarti ia telah mengilhaminya. Hal itu sama sekali tidak dikenal dalam tata bahasa. Tetapi yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Zaid, ilham berarti yang menyampaikan ke dalam hati jalan menuju kepada kefasikan atau kepada ketakwaan. Hal itu juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imran bin Husain. Ada seseorang dari suku Juhainah atau Muzinah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Bagaimana menurut pendapatmu mengenai apa yang dikerjakan dan diusahakan manusia pada hari ini? Apakah hal itu karena takdir yang sudah ditentukan bagi mereka lebih dahulu daripada apa yang akan mereka kerjakan dan usahakan tersebut?" Kemudian ku jawab, benar. Sudah ada takdir yang ditetapkan dan mendahului usaha mereka. Lalu ia bertanya, jika demikian halnya, untuk apa mereka itu berusaha dan beramal, ya Rasulullah? Beliau bertutur, barang siapa yang oleh Allah Azza wa Jalla telah diciptakan baginya salah satu dari dua tempat, surga dan neraka, maka dia telah menyiapkan pula amalan untuk mendapatkannya salah satu tempat tersebut. Hal itu dibenarkan dalam Al-Quran melalui firman-Nya dan jiwa serta penyempurnaan ciptaan-Nya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Asyam 7-8. Bacaan ayat tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau memberitahukan didahulukannya kada sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan qadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali. Lebih awal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ilham adalah menjadikan jiwa itu mengerjakan takdir yang telah mendahuluinya dan bukan hanya sekedar memberitahunya semata. Karena pemberitahuan dan penjelasan tidak mengharuskan terjadinya kada sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdir yang telah ditentukan baginya lebih dahulu. Sedangkan ulama salaf yang mengartikan ilham dengan pemberitahuan dan penjelasan, maka yang demikian itu dimaksudkan pemberitahuan akan kebenaran terjadinya takdir tersebut dan bukan hanya sekedar pemberitahuan semata, karena pemberitahuan semata bukan merupakan ilham. Di antara hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahasiakanlah perkataan kalian atau tampakkanlah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kalian tampakkan dan rahasiakan? Dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Al-Mulk 13-14. Zatu sudur merupakan kalimat yang mencakup hati dan kandungannya yang terdiri dari keyakinan, kehendak, cinta, dan kebencian. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai pengertian kata menhalaka, apakah dibaca dengan menggunakan nasab fathah atau rafu damah. Jika dibaca marfuan dengan menggunakan damah, maka yang demikian itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui hati beserta isinya karena Dialah yang menciptakannya. Artinya, Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati. Bagaimana mungkin pencipta Allah yang menciptakan hati dan semua kandungannya itu tidak mengetahuinya? Penggunaan dalil ini benar-benar jelas dan konkret.
Karena penciptaan mengharuskan hidup, kekuasaan, ilmu, dan kehendak Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dibaca mansyuban dengan menggunakan fathah, maka ayat itu berarti, tidakkah Allah mengetahui apa yang telah diciptakannya? Dengan demikian, ayat tersebut di atas menunjukkan apa yang terdapat di dalam hati, sebagaimana ayat itu juga menunjukkan pengetahuan Allah Azza wa Jalla atasnya. Selain itu, karena Allah telah menciptakan apa yang dalam hati tersebut, maka sudah barang tentu Allah mengetahui apa yang telah diciptakannya tersebut. Di mana Dia berfirman, apakah Allah yang telah menciptakan itu tidak mengetahui yang kalian tampakkan dan rahasiakan? Dan Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Al-Mulk 14, artinya, bagaimana mungkin manusia akan menyembunyikan apa yang terdapat di dalam hatinya dari Allah Azza wa Jalla, padahal Dia sendiri yang telah menciptakannya. Seandainya hal itu bukan buatan dan ciptaan Dia, maka penggunaan hal itu sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Dia mengetahuinya sama sekali tidak benar. Penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti yang paling jelas bahwa Dia mengetahuinya. Jika saja Dia bukan penciptanya, niscaya penggunaan dalil yang menunjukkan bahwa Dia mengetahui hati beserta isinya sama sekali tidak benar. Pengingkaran terhadap hal tersebut merupakan kekufuran yang sangat berat kepada Allah, Tuhan semesta alam, sekaligus sebagai pengingkaran terhadap apa yang telah disepakati oleh para rasul. Dari Adam sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan firman Allah Azza wa Jalla lainnya yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia adalah firman-Nya yang mengkisahkan mengenai Khalil-Nya Ibrahim, di mana ia berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat." Ibrahim 40, demikian juga firman-Nya, "Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka." Ibrahim 37, serta firman-Nya, "Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang." Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara. Padahal kami tidak memerintahkan kepada mereka. Al-Hadid 27. Allah Azza wa Jalla juga berfirman mengkisahkan Nabi Zakaria, di mana ia berucap, "Ya Tuhanku, jadikanlah ia seorang yang diridahi." Maryam 6, dan juga firman-Nya, "Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu." Al-Maidah 13. Selain itu, Dia juga berfirman, "Kami telah meletakkan tutup di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya." Al-An'am 25. Tutup dan sumbatan itu adalah kebencian, pengingkaran, dan penolakannya yang karenanya mereka tidak dapat mendengar dan berpikir. Tekanannya yang diberikan adalah bahwa tidak dapat berfungsinya telinga dan hati itu disebabkan karena adanya penutup dan sumbatan. Bagaimanapun, pengingkaran, penolakan, dan kebencian itu merupakan bagian dari perbuatan mereka. Semuanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikannya. Sebagaimana kasih dan sayang serta kecenderungan hati kepada rumahnya juga merupakan perbuatan mereka, sedangkan Allah yang menjadikannya. Dia yang menciptakan zat, sifat, perbuatan, kehendak dan keyakinannya. Semuanya itu Allah yang menjadikannya, meskipun manusia sendiri yang melakukan perbuatan itu dan memilihnya. Jika dikatakan semuanya itu bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla, Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan.
Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, serta tidak boleh diambil air susunya. Sa'aibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia bisa bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Wasilah, seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala, dan ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahira, sa'aibah, wasilah, dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Al-Maidah 103. Maka dapat dikatakan pula bahwa bahira maupun sa'aibah tersebut merupakan hasil ciptaan manusia sendiri. Melalui firman-Nya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa hal itu bukan merupakan hasil ciptaannya. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara nas-nas Al-Quran. Al-Ja'al menjadikan di sini bersifat syari amri, hukum dan perintah, dan bukan kauni qadari, takdir. Di dalam Al-Quran, Al-Ja'al menjadikan terbagi menjadi 2 macam. Syari amri, hukum dan perintah, dan kauni qadari, takdir, sebagaimana yang akan diuraikan pada pembahasan berikutnya. Mengenai hal tersebut, Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak mensyariatkan dan tidak pula memerintahkan bahira, sa'aibah, wasilah, dan ham, tetapi orang-orang kafir itulah yang mengada-ada semuanya itu dan menjadikannya sebagai ajaran baginya tanpa didasari ilmu sama sekali. Dalil lain yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan perbuatan manusia adalah firman-Nya, agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Al-Hajj 53. Melalui firman-Nya itu Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa cobaan yang dimasukkan syaitan ke dalam hatinya itu merupakan perbuatannya, dan hal itu merupakan ja'lun kauni qadari, takdir. Hal yang senada dengan hal itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Beliau bersabda, "Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, selalu ingat kepadamu, takut kepadamu, tunduk patuh kepadamu, dan senantiasa khusyuk menghadapmu." Dalam ucapannya tersebut, beliau memohon kepada Allah agar Allah menjadikannya seperti itu. Semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat memilih dan terjadi karena kehendak dan pilihan hambanya. Dalam hadits ini juga terdapat ungkapan, "Luruskanlah lisanku." Artinya menjadikan lidah itu berbicara dengan baik. Hal itu senada dengan sabda beliau dalam hadits yang lain, di mana beliau bersabda, "Ya Allah, jadikanlah aku tulus ikhlas kepadamu." Demikian juga dengan sabda beliau, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling mensyukurimu, paling banyak mengingatmu, mengikuti nasihatmu, dan menjaga wasiatmu." Hal itu juga senada dengan ucapan orang-orang mukmin melalui firman Allah Azza wa Jalla, "Ya Tuhan, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami." Al-Baqarah 250. Dengan demikian, kesabaran dan kekokohan pendirian merupakan 2 perbuatan manusia yang bersifat pilihan. Namun upaya menjadikan sabar dan pengokohan itu merupakan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi, kesabaran dan kekokohan pendirian itu merupakan perbuatan manusia. Hal tersebut senada dengan firman-Nya, "Ya Tuhanku,
Tunjukkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku serta supaya aku dapat berbuat amal solih yang Engkau ridai. Al-Kahf 15. Ibnu Abbas dan para mufasir yang hidup setelahnya berpendapat, Auzini berarti Al-Himni, berikanlah ilham kepadaku. Abu Ishaq mengatakan, penafsiran ayat tersebut secara etimologis berarti, cukupkanlah bagiku segala sesuatu kecuali rasa syukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah Azza wa Jalla adalah firman-Nya, dan ketahuilah bahwa di antara kalian terdapat Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, maka kalian benar-benar akan mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Al-Hujurat 7. Penanaman kecintaan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman itu berupa peletakan kecintaannya di dalam hati mereka, yang mana hal itu sama sekali tidak dapat dilakukan oleh selain dirinya. Sedangkan upaya seorang hamba menjadikan sesuatu dicintai orang lain itu dengan cara menghiasinya serta menyebutkan sifat dan hal-hal yang menjadikannya dicintai. Dengan demikian, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa Dia telah menjadikan dua hal di dalam hati orang-orang yang beriman, yaitu cinta dan kebaikannya yang menyeru untuk mencintai Allah. Selain itu, Dia juga menempatkan dalam hati mereka kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Selain hal di atas, masih ada dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu firman-Nya, Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Anfal 62-63. Demikian halnya dengan firman-Nya berikut ini. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu karena nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ali Imran 103. Pemersatuan hati-hati manusia dengan menjadikan sebagian hati cenderung dan mencintai sebagian lainnya, termasuk perbuatan yang bersifat ikhtiari, memilih. Allah Azza wa Jalla sendiri yang memberitahu bahwa Dialah yang telah menciptakan semuanya itu dan bukan yang lainnya. Hal seperti itu juga tercermin dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian akan nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kalian pada waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dari kalian. Al-Maidah 11. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu perbuatan mereka, yaitu berupa kehendak. Di sisi lain, Dia juga memberitahukan perbuatannya yang berupa penahanan terhadap apa yang menjadi kehendak mereka tersebut. Dengan demikian itu tidak dibenarkan untuk dikatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan tangan mereka lumpuh, mematikan mereka, atau menurunkan azab kepada mereka untuk memisahkan antara mereka dengan apa yang menjadi kehendak mereka. Karena Allah menahan kemampuan dan kehendak mereka itu dengan tidak merusak indera mereka atau alat-alat untuk bergerak.
Tetapi menurut paham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir. Hal semacam itu merupakan sesuatu yang mustahil, tetapi mereka sendirilah yang menahan gerakan tangan mereka itu. Mengenai hal ini, Al-Quran secara jelas dan gamblang telah menyalahkan pendapatnya tersebut. Hal itu juga sama seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kalian dan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Al-Fat 24. Demikian itu merupakan penahanan gerakan tangan dua kubu tanpa mencelakai keduanya, di mana hal itu terjadi akibat adanya pemisahan antara mereka dengan perbuatan itu sendiri. Dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia adalah firman-Nya. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah datangnya. An-Nahl 53. Iman dan ketaatan merupakan nikmat yang paling besar. Keduanya diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemberitahuan, bimbingan, pengilhaman, kehendak, dan penciptaan. Tidak benar jika dikatakan bahwa nikmat tersebut hanya merupakan penjelasan belaka. Pendapat terakhir ini dilontarkan oleh orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan, di mana menurut mereka, nikmat yang diberikan Allah kepada makhluk yang paling kafir kepadanya adalah sama dengan nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa beriman, taat dan berbuat kebaikan. Dengan demikian, nikmat penjelasan dan nikmat bimbingan menurut paham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir adalah bergabung menjadi satu. Selain itu, paham ini juga menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla tidak ikut campur dalam perolehan nikmat hamba-hambanya. Nikmat-nikmat itu tidak tergantung pada kehendak penciptaan dan perbuatannya. Mereka juga beranggapan bahwa Allah tidak punya andil dalam pemberian pahala kepada umat manusia. Bahkan mereka berpendapat bahwa pahala itu memang sudah menjadi haknya. Pendapat mereka itu didasarkan pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Al-Insyikok 25. Paham ini mengatakan, artinya, pahala itu tidak akan pernah terputus dari mereka, karena memang sudah menjadi pahala dan balasan atas perbuatan mereka. Mereka juga menganalogikan antara pemberian nikmat oleh Allah dengan pemberian oleh manusia. Pada hakikat kekuasaan memberi nikmat itu hanya berada di tangan Allah saja karena Dialah Maha Pemberi. Seluruh penduduk langit dan bumi senantiasa memperoleh nikmat dan karunia-Nya. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kalian berasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kalian kepada keimanan jika kalian adalah orang-orang yang benar. Al-Hujurat 17. Kepada Musa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain. Taha 37, dia juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. Al-Safaat 114. Selain itu, dia juga berfirman, dan kami hendak memberi nikmat kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Al-Qasas 5. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum Ansar, bukankah aku menemukan kalian dalam keadaan sesat lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui diriku?
kalian hidup kesusahan, lalu Allah menjadikan kalian serba kecukupan melalui diriku. Maka mereka pun berujar, Allah dan Rasul-Nya Maha Pemberi Nikmat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaumnya, kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Akan tetapi Allah memberi nikmat kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Ibrahim 11. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kebaikan, karunia, dan rahmat-Nya. Para penghuni surga tidak akan merasakan hidup enak dan bahagia di surga kecuali karena nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Oleh karena itu, para penghuni surga itu saling bertanya satu dengan yang lainnya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan nikmat kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Atur 26-27. Dengan demikian itu, mereka memberitahukan bahwa mereka telah diselamatkan dari azab neraka melalui pemberian nikmat kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berujar, tidaklah salah seorang di antara kalian akan masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Tidak juga aku kecuali jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya jika mau mengazab penghuni langit dan buminya ini, niscaya Allah akan mengazab mereka, dan demikian itu Allah tidak berbuat zalim kepada mereka. Dan jika Allah hendak memberi rahmat kepada mereka, maka rahmatnya itu lebih baik dari amal perbuatan mereka. Paham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, berpendapat umat manusia itu masuk surga berdasarkan amal perbuatan mereka. Yang demikian itu agar nikmat yang mereka peroleh tidak bercampur baur dengan kehendak Allah, tetapi nikmat itu merupakan ganti dari amal perbuatan mereka itu. Paham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir. Ini telah menafikan semua yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah. Seandainya umat manusia ini sepenuhnya taat kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan sampai setiap hembusan nafasnya pun berwujud ketaatan, maka dengan demikian itu mereka pasti akan mendapatkan nikmat dan karunia-Nya. Di sisi lain, Allah juga tidak akan pernah tinggal diam melihat hamba-Nya berbuat seperti itu. Semakin besar ketaatan seorang hamba, maka semakin besar pula nikmat dan karunia-Nya. Dia adalah Tuhan yang Maha Pemberi nikmat dan karunia. Barang siapa mengingkari nikmat dan karunia-Nya, berarti ia telah mengingkari kebaikan-Nya. Sedang mengenai firman-Nya, bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Al-Insyikok 25. Tidak ada seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa maknanya adalah tiada putus-putusnya. Dalil lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan perbuatan manusia adalah firman-Nya berikut ini. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Al-Maidah 14. Dia juga berfirman, dan telah kami tanamkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Al-Maidah 64. Penimbulan dan penanaman itu mutlak merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan permusuhan, kebencian dan pengaruh keduanya merupakan perbuatan manusia itu sendiri. Karena pokok kesesatan paham Qadariyah dan Jabariyah itu berpangkal pada tidak adanya pemisahan antara perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan manusia.
di mana paham Jabariyah menjadikan permusuhan dan kebencian mutlak sebagai perbuatan Allah dan bukan perbuatan pelakunya, orang yang bermusuhan dan membenci. Sedangkan paham Qadariyah adalah paham yang mengakui tidak adanya takdir, menjadikan permusuhan dan kebencian itu mutlak sebagai perbuatan manusia, yang di dalamnya tidak ada campur tangan Allah, kekuasaan, dan kehendaknya. Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan kebenaran menjadikan keduanya sebagai perbuatan manusia yang merupakan pengaruh dari perbuatan Allah, kekuasaan, dan kehendaknya, sebagaimana yang difirmankannya, Dialah Tuhan yang menjadikan kalian dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Yunus 22, menjadikan dapat berjalan, itu merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla, sedangkan perjalanan itu sendiri merupakan perbuatan manusia. Demikian halnya dengan pemberian petunjuk dan kesesatan, keduanya merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan petunjuk dan kesesatan itu sendiri merupakan pengaruh dari perbuatannya, yang merupakan perbuatan manusia. Dia yang memberi petunjuk dan manusia adalah yang mendapatkan petunjuk. Dia yang menyesatkan sedang manusia yang tersesat. Perbuatan Allah merupakan hakikat tersendiri sedangkan perbuatan manusia merupakan hakikat yang lain lagi. Ada juga dalil lain yang menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu merupakan hasil dari ciptaan Allah Azza wa Jalla, yaitu firman-Nya yang menceritakan mengenai kekasihnya, Ibrahim, di mana ia berucap, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala." Ibrahim 35. Di sini terdapat dua hal. Pertama, penjauhan dari penyembahan berhala, dan kedua, upaya menghindarinya, di mana Ibrahim memohon kepada Allah agar Dia menjauhkan dirinya dari penyembahan berhala, sehingga dengan demikian itu ia berhasil menghindarinya. Menghindari penyembahan berhala merupakan perbuatan manusia, sedangkan upaya menjauhkan dari penyembahannya merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak akan berbuat kecuali setelah adanya perbuatan Allah. Persamaan dari hal itu adalah ucapan Yusuf alaihi salam, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf dan Allah menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yusuf 33-34. Penghindaran tipu daya merupakan perbuatan yang bersifat pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghindarkannya, sedang penghindaran itu sendiri merupakan perbuatan Yusuf. Hal itu senada dengan firman-Nya kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka." Ali 174. Peneguhan hati itu merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla, sedangkan keteguhan itu sendiri merupakan perbuatan Rasulullah. Hal yang seperti itu adalah firman-Nya berikut ini. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dikehendakinya. Ibrahim 27. Dalam ayat tersebut, Allah memberitahukan bahwa peneguhan iman orang-orang yang beriman dan penyesatan orang-orang yang zalim merupakan perbuatannya, di mana dia bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki. Sedangkan teguh dan sesat mutlak merupakan perbuatan mereka. Di antara dalil lainnya adalah firman Allah Azza wa Jalla berikut ini.
Tetapi karena mereka melanggar janjinya maka kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Al-Maidah 13. Dalil lain yang menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan perbuatan manusia adalah firman-Nya. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. As-Syu'ara 57-58. Mereka keluar dari taman dan mata air itu berdasarkan pilihan mereka. Melalui ayat tersebut Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa Dia yang mengeluarkan mereka darinya. Pengeluaran itu merupakan perbuatan Allah yang sebenarnya, sedangkan keluar itu sendiri merupakan perbuatan mereka. Kalau Dia tidak mengeluarkan mereka, niscaya mereka tidak akan pernah keluar. Dan hal tersebut berbeda dengan firman Allah Jalla wa Jalla berikut ini. Dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Nuh 17-18. Juga firman-Nya, Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kafir di antara ahlul kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Al-Hasyr 2. Demikian halnya dengan firman-Nya di bawah ini, dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibumu. An-Nahl 78. Karena dalam proses pengeluaran mereka itu, mereka tidak ikut berbuat dan ikut campur. Perbuatan itu bukan merupakan pilihan dan kehendak mereka. Sedangkan firman-Nya, sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran. Al-Anfal 5. Mengenai ayat ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, pengeluaran itu memang sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah. Dan mungkin juga pengeluaran tersebut diharuskan oleh perintah Allah. Dengan demikian, kata ikhraj pengeluaran di dalam Al-Quran terdapat 3 macam. 1. Mengeluarkannya karena sudah menjadi pilihan dan kehendaknya. 2. Mengeluarkannya dengan paksaan. Dan 3. Mengeluarkannya karena sudah menjadi perintah dan syariatnya, peraturan Allah. Ada beberapa orang yang mengira bahwa yang termasuk dalam masalah ini adalah firman Allah Azza wa Jalla berikut ini. Maka yang sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Al-Anfal 17. Mereka menjadikan ayat tersebut untuk memperkuat pendapat paham Qadariyah adalah paham yang mengakui tidak adanya takdir. Padahal mereka tidak memahami maksud ayat itu yang sebenarnya. Dan ayat ini sama sekali bukan termasuk dalam masalah ini. Ayat ini ditujukan kepada mereka pada saat terjadi perang Badar, di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan para malaikat yang membunuh musuh-musuhnya. Dengan demikian, bukan kaum muslimin sendiri yang membunuh mereka, tetapi malaikat yang membunuh mereka. Sedangkan lemparan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berupa lemparan itu sendiri. Sedangkan penyampaian lemparan itu sampai ke wajah semua musuhnya merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dalil lainnya yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah firman-Nya di bawah ini. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. An-Najm 43. Tawa dan tangis merupakan 2 perbuatan yang bersifat pilihan. Pada hakikat, Allah Azza wa Jalla yang menjadikan tertawa dan menangis, sedangkan manusia itu sendiri yang tertawa dan menangis. Dalil lain yang juga menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah adalah firman-Nya ini. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepada kalian untuk menimbulkan ketakutan dan harapan.
Dan dia mengadakan awan mendung. Ar-Ra'd 12. Melihat kilat itu dapat dicapai melalui indera mereka. Iradah kehendak merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla, sedangkan melihat itu merupakan perbuatan manusia. Upaya memperlihatkan itulah yang menjadikan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk demikian itu adalah ucapan Khidir kepada Musa alaihi salam. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu. Al-Kahfi 82. Pencapaian usia dewasa bukan merupakan perbuatan kedua anak tersebut, manusia, tetapi tindakan mengeluarkan simpanan itu merupakan perbuatan mereka yang bersifat pilihan. Dan Allah Azza wa Jalla memberitahu bahwa kedua perbuatan itu merupakan kehendaknya. Dan yang termasuk hal itu adalah firman Allah Azza wa Jalla mengenai sihir. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat, kesulitan dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Al-Baqarah 102. Izin Allah ini bukan berarti perintah dan syariatnya, peraturan Allah, melainkan ketetapan, takdir, dan kehendaknya. Izin tersebut bersifat kauni qadari, takdir, dan bukan dini amri, agama yang diperintahkan. Selain itu, masih banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah firman-Nya berikut ini. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan mereka adalah berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Al-Fat 26. Kalimat takwa adalah suatu kalimat yang dipergunakan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara kalimat ini yang paling tinggi posisinya adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan urutan berikutnya adalah semua kalimat yang diucapkan dalam rangka bertakwa kepadanya. Melalui firman-Nya di atas, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa Dia telah mewajibkan kalimat takwa itu bagi semua hamba-Nya yang beriman. Dengan mewajibkan kepada mereka, maka mereka pun mentaatinya. Kalau bukan karena Dia mewajibkannya, niscaya mereka tidak pernah memenuhinya. Pemenuhan terhadap kewajiban tersebut merupakan perbuatan yang bersifat ikhtiari, pilihan, tergantung pada kehendak dan pilihan mereka. Dalil lainnya adalah firman Allah di bawah ini. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Al-Ma'arij 19-21. Melalui firman-Nya tersebut Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa manusia itu memiliki sifat keluh kesah lagi sangat kikir. Secara gamblang disebutkan bahwa keluh kesah dan kekikiran itu merupakan ciptaan Allah, sebagaimana manusia secara utuh, baik menyangkut zat, sifat, perbuatan, dan akhlaknya merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Keluh kesah itu merupakan perbuatan Allah, Dia yang menciptakannya. Dan Dia sama sekali tidak pernah berkeluh kesah dan tidak pula manusia dapat menciptakan keluh kesah tersebut. Firman Allah Azza wa Jalla berikut ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Yunus 100. Izin Allah di sini merupakan qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan kadarnya, dan bukan hanya sekedar perintah dan syariatnya. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Mubarak dari Sauri mengatakan artinya, tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan qada ketetapan Allah.
Muhammad bin Jarir mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya, "Hai Muhammad, tidak ada seorang pun yang akan mempercayaimu kecuali setelah mendapat izin Allah. Maka janganlah engkau memaksakan dirimu untuk memohon diberikan petunjuk padanya dan menyampaikan ancaman Allah karena petunjuknya berada di tangan Allah." Ayat sebelum dan sesudah ayat ini tidak menunjukkan kecuali pada makna tersebut, di mana Allah berfirman, "Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu semua orang yang ada di muka bumi beriman. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah." Yunus 99-100. Artinya dakwahmu Muhammad tidak cukup untuk menjadikan mereka beriman sehingga Allah mengizinkan orang yang engkau ajak itu beriman. Setelah itu Allah berfirman, "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." Yunus 101. Ibnu Jarir mengatakan Allah Ta'ala berfirman, "Hai Muhammad, katakan kepada mereka yang bertanya kepadamu mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk membuktikan dakwah dan seruanmu untuk mengesahkannya serta mencampakkan segala hal yang menjadi sekutu baginya. Perhatikanlah hai umat manusia sekalian, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit yang menunjukkan kebenaran seruanku itu, baik itu berupa matahari, bulan, pergantian siang dan malam, turunnya hujan sebagai rezeki. Demikian juga tanda-tanda kekuasaannya yang ada di bumi, yang berupa gunung, tumbuh-tumbuhan, makanan penghuninya, dan berbagai macam keajaiban. Jika kalian benar-benar orang-orang yang berakal, maka pada yang demikian itu terdapat peringatan, pelajaran dan bukti bahwa semuanya itu merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Namun semua tanda kekuasaan itu tidak mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang telah ditetapkan sengsara oleh Allah dan dituliskan di Lauhul Mahfuz bahwa mereka termasuk penghuni neraka. Dan mereka ini tidak akan pernah beriman dan mempercayainya sedikit pun meskipun diperlihatkan kepada mereka berbagai tanda kekuasaannya sehingga mereka melihat azab yang pedih. Dalil lainnya adalah firman Allah berikut ini, "Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka." Al-Isra 13. Ibnu Jarir mengatakan, artinya Allah berfirman, "Kami telah menetapkan bagi setiap orang apa yang digariskan bahwa mereka yang akan mengamalkannya. Dan amalan yang menjadikannya sengsara atau bahagia telah kami kalungkan di leher mereka. Dan mereka tidak akan pernah dapat melepaskannya." Dalam ayat tersebut disebutkan kata tahir yang berarti kesengsaraan atau kebahagiaannya itu tidak dapat lepas terbang darinya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan tairuhu berarti amalnya. Apa yang telah ditetapkan Allah bagi manusia, maka hal itu pasti akan diterimanya kapan dan di mana saja ia berada. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Jurai, Qatadah, dan Mujahid. Dan Qatadah mengatakan, kesengsaraan dan kebahagiaan manusia itu tergantung pada amalnya. Ibnu Jarir juga mengatakan, jika ada orang yang mengatakan, mengapa Allah mengatakan, kami telah tetapkan amal perbuatannya pada lehernya, dan mengapa tidak di tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya? Mengenai hal itu dapat dikatakan bahwa leher itu merupakan tempat digantungkannya hal-hal yang menarik, kalung, perhiasan,
dan lain sebagainya yang dapat memperindah penampilan, sehingga ungkapan masyarakat Arab mengenai hal-hal penting berkenaan dengan anggota tubuh, maka mereka akan mengedepankan leher. Sebagaimana kejahatan anggota tubuh manusia diidentikan dengan tangan. Yang demikian itu akibat dari apa yang telah diperbuat tangannya, meskipun pelaku sebenarnya adalah lidah atau kemaluannya. Demikian itu juga berlaku pada penafsiran firman-Nya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung di lehernya. Al-Farra mengatakan, Al-Tair berarti amal perbuatan. Sedangkan Al-Azhari mengatakan, pada dasarnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, Dia telah mengetahui siapa-siapa dari keturunannya yang akan menjadi hamba yang taat dan siapa juga yang akan menjadi hamba yang durhaka. Lalu Dia menetapkan pengetahuannya itu secara keseluruhan. Selanjutnya, Dia menetapkan kebahagiaan bagi hambanya yang taat dan kesengsaraan bagi hambanya yang durhaka. Mengenai firman-Nya, di lehernya, ada yang mengatakan, dikhususkannya leher. Karena amal manusia itu tidak sia-sia, yang baik maupun yang buruk. Hal itu serupa dengan perhiasan yang selalu dikalungkan di leher. Sedangkan paham Qadariyah adalah paham yang mengakui tidak adanya takdir, berpendapat dengan tanda dan simbol tersebut, maka malaikat akan mengetahui siapakah yang akan bahagia dan siapa yang akan sengsara. Dan hal itu bukan dimaksudkan bahwa Allah telah menetapkan amal perbuatan baginya. Paham Ahlus Sunnah mengatakan, demikianlah itulah jalan yang kalian. Paham Qadariyah adalah paham yang mengakui tidak adanya takdir, tempuh dalam menyelewengkan Al-Quran dari makna yang sebenarnya. Apa yang kalian katakan itu tidak dikenal sama sekali di kalangan ulama salaf. Kami telah kemukakan pendapat para ulama dan imam yang sholih mengenai kata Al-Tair, amal perbuatan tersebut. Maka paparkan kepada kami siapa di antara para imam dan ulama itu yang pernah mengemukakan pendapat kalian itu. Setiap golongan dari pelaku bid'ah senantiasa mengarahkan Al-Quran kepada bid'ah dan kesesatannya serta menafsirinya berdasarkan mazhab dan pendapat yang dianutnya. Namun Al-Quran senantiasa terhindar dan terjaga dari semuanya itu. Dalil lainnya yang menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla adalah firman-Nya berikut ini. Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir. Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlaku sunatullah terhadap orang-orang yang dahulu. Al-Hijr 11-13. Pengertian tersebut dalam surat yang lain, yaitu pada surat Asy-Syu'ara. Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya. Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka. Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Asy-Syu'ara 198-201. Ibnu Abbas mengatakan, syirik itu masuk ke dalam hati para pendusta seperti masuknya benang ke lubang jarum. Abu Ishaq mengatakan, artinya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berbuat terhadap orang-orang yang durhaka yang memperolok-olok para rasul, demikian juga Dia memasukkan kesesatan ke dalam hati orang-orang yang durhaka. Para ahli tafsir masih berbeda pendapat mengenai damir kedustaan pada firman-Nya, Naslukhu. Mengenai hal ini,
Ibnu Abbas mengatakan, artinya, kami, Allah, masukkan syirik ke dalam hati mereka. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hasan Basri, Al-Zujai dan yang lainnya berpendapat, maksud damir, kedustaan, itu adalah kesesatan. Sedangkan Rabi bin Anas mengatakan, yakni al-istihza, memperolok-olok. Dan Al-Fara mengatakan, damir itu berarti kedustaan. Semua pendapat di atas kembali ke satu hal. Kedustaan, olok-olok, dan syirik merupakan perbuatan mereka itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dia yang memasukkannya ke dalam hati mereka. Mengenai hal ini, penulis berpendapat, secara lahiriah, damir yang terdapat dalam firman-Nya, la yu'minuna bihi, mereka tidak beriman kepadanya, adalah damir yang terdapat pada firman-Nya. Salakna'ahu, demikianlah kami memasukkannya. Sehingga dengan demikian tidak benar jika makna firman-Nya itu diartikan, mereka tidak beriman kepada syirik, kedustaan, dan olok-olok. Hal itu menunjukkan bahwa semua pendapat di atas tidak benar. Dan damir tersebut sebenarnya kembali kepada Al-Quran. Jadi, orang-orang yang tidak beriman kepadanya, Al-Quran, itulah mereka yang dimasukkan ke dalam hatinya Al-Quran. Jika ditanyakan, bagaimana mungkin salakahu itu diartikan memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya, sedang mereka mengingkarinya? Pertanyaan tersebut dapat dijawab, ayat tersebut berarti, kami, Allah, memasukkannya ketika mereka dalam keadaan tidak beriman. Lalu Al-Quran itu masuk ke dalam hatinya sedang ia dalam keadaan mendustakannya. Sebagaimana Al-Quran itu masuk ke dalam hati orang-orang yang beriman sedang mereka dalam keadaan membenarkannya. Makna itulah yang mungkin dimaksudkan oleh ulama yang berpendapat bahwa damir, kedustaan tersebut kembali kepada kedustaan dan kesesatan. Jadi firman-Nya itu berarti, jika Al-Quran itu masuk ke dalam hatinya, maka mereka mendustakannya. Dan dengan demikian itu telah masuk ke dalam hatinya kedustaan dan kesesatan. Dan jika ditanyakan, apa manfaatnya memasukkan Al-Quran di dalam mereka sedang mereka sendiri tidak mempercayainya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dikatakan, yang demikian itu dimaksudkan agar Al-Quran itu menjadi hujah, alasan bagi Allah atas mereka. Dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah Azza wa Jalla adalah firman-Nya. Tidakkah engkau melihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka membuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maryam 83. Pengiriman di sini bersifat kauni qadari, takdir, seperti halnya pengiriman angin. Dan bukan berarti pengiriman yang bersifat dini syari, hukum agama. Pengiriman ini berbeda dengan pengiriman yang dimaksudkan dalam firman-Nya berikut ini. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Al-Isra 65. Kekuasaan di sini adalah kekuasaan yang dengannya Allah mengirimkan bala tentaranya untuk melawan orang-orang kafir. Menurut Abu Ishaq, irsal di sini berarti penguasaan. Sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya ini, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Al-Hijr 42.